Will mempunyai rencana jahat untuk menghilangkan nyawa Anne. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Gimana nih puasanya? Masih pada lancar atau udah ada yang bolong? Tetap semangat ya pokoknya. Akhir-akhir ini sedang marak berita begal atau kelitih ya di kota-kota besar, khususnya di Yogyakarta. Peristiwa ini telah merenggut banyak korban jiwa. Yang tak kalah miris lagi, pelaku kebanyakan masih berusia di bawah umur atau remaja. By the way, ngomongin tentang kenakalan remaja yang sudah terlewat batas, aku punya sebuah cerita kriminal yang melibatkan seorang pelajar berusia 15 tahun bernama William dari Inggris, yaitu merupakan sang pelaku, dan korbannya tak lain adalah gurunya sendiri. Jadi, seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. William Cornick atau yang biasa dipanggil Will, lahir dari orang tua Ian dan Michelle Cornick pada 26 Juni 1998 di Leeds, Inggris, dan dia punya dua saudara laki-laki. Meskipun orang tuanya bercerai pada saat dia berusia 6 tahun, namun keduanya saling terlibat dalam merawat Will. Ian dan Michelle mendukung keinginan Will untuk menjadi tentara. Karena keinginan ini, Will sangat rajin belajar dan merupakan salah satu murid unggulan di sekolah. Will kecil mempunyai kepribadian yang ramah dan patuh sama orang tua. Namun, cita-cita Will untuk menjadi seorang abdi negara sepertinya harus pupus. Karena pada 2010, ketika Will berusia 12 tahun, dia didiagnosa penyakit diabetes tipe 1 yang berarti seumur hidupnya harus mendapatkan suntikan insulin untuk menjaga kadar gula darah tetap pada kondisi normal atau akan terjadi komplikasi. Dan karena penyakit ini juga, dia tidak akan bisa mendaftar ke angkatan militer. Mendengar hal ini, dunia Will serasa runtuh. Mau tak mau harus mengubur impiannya sejak kecil. Dampaknya, dia kehilangan semangat hidup dan menjadi tertutup dari orang tua maupun teman-temannya. Fase depresifnya ini masih terus berlangsung ketika dia memasuki Corpus Christi Catholic College di Leeds. Corpus Christi ini merupakan secondary school atau gampangnya sekolah SMP bablas SMA. Nilai akademis Will di sekolah terkena dampaknya. Khususnya, Will ini punya masalah dalam kelas bahasa Spanyol yang diajar oleh Anne Maguire. Bu Anne telah mengajar di Corpus Christi selama kurang lebih 40 tahun dan akan pensiun dalam beberapa bulan. Dia mempunyai suami yang sangat penyayang bernama Don Maguire dan juga dua anak perempuan, Emma dan Carrie. Para murid sangat menyayangi Bu Anne karena dia punya pribadi yang hangat dan mengayomi para murid. Contohnya, setiap dia melihat ada murid yang sepertinya bermasalah, Bu Anne selalu sigap untuk membantu, seperti mendengarkan curhatan mereka dan juga memberi masukan. Tipe guru idaman banget ya. Balik lagi ke Will. Kondisi jiwanya lama-kelamaan makin memburuk. Dia bahkan mulai sering melukai diri sendiri. Dan Anne, sebagai guru yang sigap, berinisiatif ingin membantunya. Bisa dibilang jadi ngasih Will perhatian lebih. Tapi, bukannya senang karena setidaknya ada orang yang mau jadi tempat keluh kesahnya, Will itu malahan risih dan benci sama Bu Anne. Bahkan dia sampai pengen keluar dari kelas bahasa Spanyol. Anne yang berpikir bahwa Will ini adalah seorang remaja yang sedang depresi dan butuh bantuan, tidak berhenti begitu saja. Dia masih terus mencoba mendekati Will, berusaha menolongnya. Hal ini membuat Will makin geram. Dia jadi sering bolos di kelas Bu Anne, dan jelas membuatnya makin sering dihukum di sekolah. Pada titik ini, bencinya Will sama Bu Anna udah sampai ke tulang. Seperti isi pesan Facebooknya pas libur Natal tahun 2013 yang dia sampaikan ke temannya terkait Anne, dia adalah perempuan yang pantas. Dengan sangat tersiksa. Kebencian itu berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Puncaknya, pada Februari 2014, ketika Bu Anne memanggil orang tua Will ke sekolah. Will selalu gagal dalam bahasa Spanyol, membolos,
dan tidak pernah mengerjakan PR. Marah atas hal ini, Will benar-benar muak sama Bu Anne. Will mempunyai rencana jahat untuk menghilangkan nyawa Anne, dan dia mengatakan hal ini secara terang-terangan pada beberapa teman sekolahnya. Dia bahkan menawarkan uang $10 pada temannya untuk membantu menjalankan aksinya. Tapi teman-temannya Will gak ada yang menanggapi omongannya dengan serius. Mereka mikir Will ini cuman melampiaskan kekesalan pada sang guru dan gak beneran bakal melakukan itu. Fakta yang ada justru sebaliknya. Pada 28 April 2014, Will datang ke sekolah membawa sebuah pisau 21 cm dan sebotol whisky. Whisky ini rencananya akan dia minum setelah dia berhasil menghilangkan nyawa gurunya. Remaja tersebut menunggu hingga tiba waktu kelas bahasa Spanyol pada jam setengah 12 siang. Ketika pelajaran berlangsung, saat teman-temannya sedang sibuk mengerjakan tugas dan menyimak pembelajaran, Will menyenggol anak laki-laki yang duduk di sebelahnya. Kita sebut Anton aja ya namanya. Ketika Anton menoleh, dia shock melihat Will sedang memperlihatkan sebuah pisau yang ditaruhnya di dalam tas. Dan Will menyuruh Anton untuk mengecek pisau itu tajam atau tidak. Dengan mata ketakutan, Anton menggeleng. Will lalu melangkah maju ke depan kelas menghampiri Bu Anne. Sementara sang guru tidak melihat kedatangan Will karena dia sedang membungkuk di depan meja salah satu murid yang butuh bantuan. Terus pas Will sampai di dekat Anne, Will ngelihat Anton sambil ngedipin salah satu matanya. Setelah itu, dalam waktu sepersekian detik, Will dengan brutal menghilangkan nyawa Anne dengan pisau di bagian punggung dan leher sebanyak 7 kali tanpa berkata apapun. Anne langsung terjatuh sambil memegang lehernya dan melihat ke arah Will, gak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Kejadiannya yang berlangsung sangat cepat ngebuat para murid shock, kayak saking kagetnya malah pada terpatung di tempat. Sebelum akhirnya seisi kelas berteriak dan lari keluar kelas. Melihat ada peluang untuk kabur karena distraksi dari murid-murid yang berlarian keluar, Anne mengarahkan tenaganya untuk pergi. Dia kemudian terjatuh di hadapan teman kerjanya, Bu Susan Francis, yang saat itu langsung lari mendekat ke kelas ketika mendengar ada gemuruh teriakan. Melihat Will yang berlari ke arahnya sambil memegang pisau, Bu Susan langsung menarik Bu Anne masuk ke dalam ruangan terdekat yang kosong dan Bu Susan mengganjal pintunya dari dalam dengan tubuhnya. Will yang gagal saat berusaha masuk lalu kembali ke tempat duduknya di kelas seperti tak merasa bersalah. Dan setelah dirasa aman, Bu Susan lalu keluar dan langsung memanggil bantuan. Dia lalu menghampiri Will di kelas, jagain biar tuh anak gak kabur sementara polisi lagi OTW. Dan tahu gak apa yang Will katakan padanya? Sayang banget dia gak mati. Sayangnya, Anne tidak berhasil selamat dari serangan brutal Will. Segala upaya telah dilakukan petugas medis, namun mereka tidak bisa menyelamatkannya. Karena serangannya tuh di leher ya, tentu saja berakibat sangat fatal. Pada waktu yang sama, saat Anne dibawa ambulans, polisi mendatangi Will. Melihat polisi datang, dia dengan tenang mengangkat tangannya dan menyerahkan diri. Ketika diinterogasi, Will dengan bangga mengatakan, "Menurutku semua yang kulakukan tidak salah dan menakjubkan." Beberapa bulan kemudian, saat pengadilan tengah berlangsung, Will mengaku bersalah. Dan ini artinya pengadilan pun cukup sampai di situ. Kan dia udah ngaku tuh. By the way, ketika mendengar tuntutan jaksa terhadapnya, dia mengatakan bahwa ingin mengakhiri 2 nyawa guru lagi. Karena selain Bu Anne, dia juga nggak suka pada kedua guru itu. Kok ada ya orang kayak gini? Hakim yang khawatir Will akan mengulangi kejahatannya, di mana peluang terjadinya lagi sangat besar ya, kemudian memutuskan hukuman penjara seumur hidup dengan masa tahanan minimal 20 tahun pada 3 November 2014. Will mendapat masa tahanan minimal yang lebih pendek dari dakwaan kasus pembunuhan berencana biasanya karena usianya yang masih di bawah umur.
Dan itu tadi kasus penghilangan nyawa seorang murid kepada gurunya, di mana kejadiannya ini dilakukan di dalam kelas saat pembelajaran tengah berlangsung. Bayangin gimana traumanya si murid-murid yang melihat kejadiannya secara langsung. Menurut Catherine Knight, seorang jurnalis, kasus semacam ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia pendidikan Inggris. Sementara saat pengadilan, Will berdalih dia melakukan kejahatan itu karena mendapat bisikan-bisikan. Namun keterangan ini nampaknya disangkal oleh psikolog forensik yang mengevaluasinya, Carrie Nixon, yang menyatakan itu hanyalah alibi agar Will dikenakan hukuman yang lebih ringan. Menurutnya, Will melakukan kejahatan itu dalam keadaan 100% sadar atau waras dan dia tidak menderita gangguan psikosis. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.